Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Afitri dengan NIM 2105112116, kelas PE 2A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dengan dosen pengampu Bapak Hardisem Sabrus, SPD MM, mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sebelum membahas, kita akan mengenal apa itu pajak. Pajak merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan ini yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini berlandaskan pada asas yang pertama, yaitu keadilan, 2 kesederhanaan, 3 efisiensi, 4 kepastian hukum, 5 kemanfaatan, 6 kepentingan nasional. Secara umum, undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan perekonomian. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga yaitu menjalankan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan meluaskan basis pajak. Kelima yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk ruang lingkup dan pemberlakuannya itu terdapat pada yang pertama, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku tahun pajak 2022. Yang kedua itu perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai berlaku mulai 1 April 2022. Ketiga yaitu perubahan Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan berlaku mulai diundangkan. Yang keempat yaitu program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, yaitu selama 6 bulan. Yang kelima yaitu pajak karbon mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Yang keenam yaitu perubahan Undang-Undang Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan. Nah, untuk tarif PPh atau pajak penghasilan bagi orang pribadi yaitu penghasilan setahunnya 0 sampai 60 juta dengan tarif 5%, dan besar dari 60 juta sampai 250 juta dengan tarif 15%, besar dari 250 juta sampai 500 juta 25%, dan untuk besar dari 500 juta sampai 5 miliar yaitu 30%, dan untuk penghasilan setahunnya besar dari 5 miliar dengan tarif 35%. Sedangkan untuk tarif PPh badan diputuskan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun 2022 dan seterusnya. Nah, untuk tarif PPN atau pajak pertambahan nilai dengan tarif 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan dengan tarif 12% berlaku paling lambat
1 Januari 2025. Objek pengecualian PPN ini akan mempermudah masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil menikmati fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jasa lainnya. Program pengungkapan sukarela atau PPS ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan dan berlangsung pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Tarif pajak karbon ini ditetapkan sebesar paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan setara, mulai berlaku 1 April 2022. Selanjutnya adalah cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Karakteristiknya itu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, dan perlu pungutan negara untuk keseimbangan dan keadilan. Perubahan peraturan di Undang-Undang Cukai melalui Undang-Undang HPP akan berupa penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai, dan rinciannya akan dibahas kembali oleh pemerintah dan DPR di setiap RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sekian pemaparan mengenai pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.